Selamat pagi anak-anak. Pagi. Udah pada sarapan semua belum? Sudah. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Miftah yuk pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Lala, Selamat. kemana? Sakit. Sakit apa? Nggak Tahu. Siapa yang rumahnya dekat sama Lala? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Ya, ada. Miftah, Dah. Dina, Ada. Naurel, Zahra, Ada. Melody. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan semangat nasionalisme. Ya, semuanya berdiri, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekarang kalian amati buku ini. Itu di depan gambar sampul apa anak-anak? Gambar berbagai ragam suku dan budaya. Nah, dari gambar di buku kalian masing-masing sudah mewakili tema pembelajaran kita hari ini, yaitu Indahnya kebersamaan. iya, hari ini kita belajar mengenai tema indahnya kebersamaan, subtema bersyukur atas keberagaman. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya nanti kita bermain engklek bersama-sama ya, di luar sekolah, di luar kelas. Setelah bermain engklek tradisional, kita mempraktekkan keterampilan pola gerak dasar lokomotor. Tahu lokomotor enggak? Tahu ya. Setelah kita bermain engklek, kita bersama-sama menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap. Sudah itu kita mempraktekkan bunyi menyerap dan memantul. Setelah itu kalian menyimak dan menulis gagasan pokok apa yang telah Ibu bacakan nanti ya. Ya. Siapa yang masih ingat permainan bakia? Masih. Dalam permainan bakia ada beberapa hal tentang sikap yang bisa kita petik. Siapa yang tahu? Ya. Ya, apa aja? Harus kompak dan kerjasama. Gerakan bakia akan dapat jika anggotanya kompak bergerak. Terus, siapa yang tahu lagi? Jika salah satu teman kita yang tidak ikut bergerak, maka bakia akan sulit untuk berjalan. Sudah tahu semua? Dah. Ini nanti kita
Nanti kita mau bermain engklek yang mana? Mau pilih yang mana? Pesawat. Pesawat udah pada tahu semua. Ya. Ya udah, pesawat. Enggak sulit. Enggak. Dalam permainan engklek ada gerak dasar lokomotor. Ada yang tahu gerak dasar lokomotor itu apa? Ya, aku jelasin ya. Gerak dasar lokomotor adalah gerak perpindahan tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Gerak dasar lokomotor merupakan salah satu domain dari gerak dasar fundamental. Keterampilan lokomotor didefinisikan sebagai keterampilan berpindahnya individu dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian besar keterampilan lokomotor berkembang dari hasil dan tingkat kemampuan tertentu. Namun latihan ini pengalaman juga penting untuk mencapai kecakapan yang matang. Dapat paham? Paham. Ibu minta salah satu memimpin temannya melakukan gerak lokomotor. Berpindah tempat kayak berjalan, melompat, melari. Yuk minta mimpin yuk. Gerak dasar lokomotor berjalan. Itu berpindah tempat. Kan gerak dasar lokomotor itu berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang Lain. Nah, terima kasih Miftah. Sama. Sekarang kita bagi kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Satu kelompok. Yaudah kita sekarang keluar bermain. Bermain apa? Ya, yuk. Sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Aturan atau cara bermain udah pada tahu belum? Ya, bagus. Apa aja? Yang pertama kita membuat engkleknya dulu. Terus menyiapkan gajoknya. Ayo, mana gajoknya? Oh, Aurel udah bisa. Udah. Sebelum kita mulai, sebelum main permainan, melakukan apa dulu? Sweet dulu apa home pimpah? Home pimpah, siapa duluan? Yuk, home pimpah dulu. Home pimpah. Pimpah. Home pimpah. Home pimpah layung gambreng. Home pimpah layung gambreng. Wit. Zahra dulu yuk, cepet Zahra main. Terus, ayo siapa lagi Miftah? Cuma 2 orang aja mungkin. Oh mati. Sekarang Zara lagi. Dina. Dina mau dapatin sawahnya gimana? Mau dapatin sawah. Rumah. Dari rumah. Keadaan. Mati awal. Oh 3 kali ya. Dapat 1. Pilih peta yang jadi sawah, coret-coret. Dina kan udah dapat peta, berarti petanya nggak boleh di ya. Aurel. Pas. Udah pada paham semua? Nah,
Nanti siapa yang dapatin sawah paling banyak itu paling menang. Gimana tadi, asik nggak permainan engkleknya? Asik. Udah pada keluar keringetnya belum? Sudah. Apa saja keterampilan lokomotor yang kalian perlukan dalam permainan engklek? Berjalan, berlari, dan melompat. Tadi kalian ada nggak berjalan, berlari, sama melompat? Sekarang kalian menyimak cerita Sambo yang ibu bacakan ya. Lalu kalian tentukan gagasan pokok, gagasan pendukung di kertas masing-masing. Cerita Sambo. Dengerin aja ya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Sambo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua, tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Jadi perempuan tidak boleh ya. Khususnya pemuda, orang tua, bapak-bapak juga nggak boleh. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desanya. Udah ibu bacakan. Kalian sudah menentukan gagasan pokok semua kan? Yang sudah selesai mengerjakan tugasnya lalu bertukeran dengan teman sebangkunya. Udah pada tukeran semua? Kalau sudah, nanti kumpulkan ya. Kumpulkan, sekarang dikumpulkan ke depan. Yuk, kumpulkan. Sudah pada dikumpulkan, nanti ibu koreksi ya. Sekarang berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalian kan suntuk, ngantuk, lesu. Kita melakukan ice breaking biar kalian semangat lagi. Tahu kepala, pundak, lutut, kaki? Yang semangat lah, jangan lemas. Ayo nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sekarang kalian dengerin ucapan ibu. Nanti yang salah maju ke depan. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kaki, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, lutut. Lutut mana Mirta? Kok tadi megangnya kaki? Ayo masuk ke depan. Mau nyanyi atau apa? Cepat nyanyi. Nyanyi yang bisa. Mau nyanyi, mau berdoa, apa aja. Doa mau makan bisa nggak? Bisa lah. Oh bisa, coba. Mana tahu si siapa ini belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma barakna Kasih lain kali didengerin ya. Iya. Siapa yang tahu tentang sifat bunyi, menyerap, dan memantul? Saya Bu Susi. Sebutkan. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan
Di mana kalian bisa menemukan bunyi memantul dan menyerap? Gua dan bioskop. Kenapa bisa disebutkan gua dan bioskop? Bunyi akan dipantukan bila mengenai benda yang permukaannya keras dan sebaliknya bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Di sini ibu membawa alat. Ini alat apa? Jenis apa? Kaleng. Menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi apa? Oh, iya benar. Kenapa bisa menghasilkan bunyi memantul? Ibu pukul. Ya, kalau ibu pukul nanti itu suaranya memantul ya. Memantul enggak? Ya. Ya, benar. Sekarang kalian membaca perlahan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap yang terdapat di buku ya anak-anak. Udah? Sekarang kita melakukan percobaan sederhana membunyikan beragam benda di luar maupun di dalam kelas. Sekarang kita membunyikan di dalam ruangan aja ya. Membunyikan seperti gelas atau kaleng yang ada aja. Kalau ember kan nggak ada. Sekarang kalian contohkan sendiri, bunyikan. Dipukul hasilnya gimana kalau di dalam ruangan? Dipukul sayang. Memantul atau tidak? Ini satunya, kalau gelas bunyinya memantul apa tidak? Memantul ya? Kayak orang jualan es dia, ting ting ting. Ibu akan membagikan kelompok, satu kelompok terdiri 4 atau 5 orang ya. Kita mempercoba. Ada yang bawa jam? Saya. Ya, ibu pinjam boleh? Ya, buat percobaan. Ibu akan menyiapkan alat-alatnya dan bahan. Ini sudah ada di sekalian kalian mengerjakan LKPD ini ya. Kerjakan LKPD-nya. Nanti sudah ada cara-caranya. Ini ya. Kalian tinggal menyusun dan mempraktekkan. Ini udah ada alatnya, udah ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal melakukan bunyinya gimana, lalu diisi jawabannya ini ya. Yuk, ibu memantau kalian. Yuk lakukan. Dari sebut dengan ketinggian yang sama. Ya, yuk bekerja semuanya sama-sama, namanya kelompok. Letakkan tabung-tabung di Dua atas buku. hati-hati. Dua tabungnya mana? Dua tabung. Terus Pegang arloji di telingamu. arloji tahu nggak apa? Ya, dengar. Baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Didengarin dulu, dengar apa enggak? Ditaruh di telinga, bunyi enggak? Ini. Bunyi. Terus apa lagi? Letakkan arloji ke dalam salah satu Alat tabung. tabung ujung sana. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak arloji? Taruh di dalamnya. Nah, udah, pegang. Dengar enggak? Dengar. Nah, terus Minta tolong kepada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain seperti pada gambar atas. itu kan ada gambarnya. Kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji. Ini dipegang sini. Salah satu mendengarkan. Dengar apa tidak? Benar. Suaranya gimana?
Jelas atau tidak? Jelas. Nah, terus ganti lagi piring yang lainnya. Suaranya pasti akan Suaranya jelas nggak? Jelas. Sekarang piring apa namanya? Suaranya gimana? Bunyi tidak? Bunyi. Sama atau enggak? Nah, Sekarang kain bunyinya memantul atau menyerap? Menyerap. Berarti tidak bunyi kan? Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang di belakang itu ya. Kalau udah nanti salah satu ke depan membaca. Sudah dikerjakan? Cepet banget ya. Yaudah, sekarang Zara maju ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Ya dibaca dong. Masa tahu jawaban nggak ada soalnya ya kan? Iya. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu letakkan piring atas? Suara alergi lebih keras. Ketika piring kaca diganti dengan Ayo Miftah didengerin temannya. apa yang terjadi? Suara menjadi lebih keras. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi lebih keras karena bunyi dibandingkan oleh piring. Hasil percobaan 1, bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras piring akan memantul. Percobaan 2, bunyi yang dipantulkan pada benda lunak kain bunyi tidak dapat memantul. Bunyi terserat. Kesimpulan, bunyi yang dipantulkan apabila mengenai benda keras yang diserat apabila benda yang empuk. Nah, makasih Zara. Jangan lupa tugas di rumah bersama orang tua ya. Tugasnya memperhatikan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah masing-masing ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? oh, Ya, apa kesimpulannya? bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras dan sebaliknya bunyi akan diserat jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Udah paham kalau yang tentang IPA-nya tadi? Ya. Sekarang bahasa Indonesia gagasan pokok. Gagasan pokok ialah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. ya. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dan dengan demikian. ya. Kesimpulan yang terakhir tentang PJOK ya. Gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, contohnya lari dan jalan. Iya. Udah pada paham semua? Sudah. Jangan lupa di rumah belajar materi selanjutnya untuk pertemuan besok ya anak-anak. Ya. Sebelum pulang, mari kita biasakan operasi semut. Dibereskan, dibersihkan. Nah, sampai semua kan. Sebelum pulang, seperti biasanya kita melakukan ice breaking, yaitu satu jari kanan, satu jari kiri. Ya, berdiri semuanya.
merah. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Ayo, siapa yang ingin doanya mau pulang? Aurel. Aurel, yuk baca doa. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Aurel. Jangan lupa ya tugas buat besok apa Nana? Tugas praktek. Ya sama orang tua ya. Sampai rumah jaga kesehatan dan kebersihan ya. Langsung pulang jangan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.